Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI di mana saja berada, jumpa kembali bersama saya Widya dalam acara Orasi Obrolan Demokrasi. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak terkait tema kita, yaitu Organisasi Wanita Memandang Demokrasi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Sintang, ada Ibu Haja Radini Puryani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Iya, dengan berbagai macam rutinitas, kesibukan Bu. Terima kasih sudah hadir Bu bersama kami di kesempatan kali ini Bu. Sama-sama. Oke, dan kita tahu bahwa peran gerakan organisasi wanita ini atau perempuan di semua lini kehidupan itu tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Perempuan itu mempunyai peranan penting baik dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, maupun perannya dalam mendukung karir suami dan juga bebas sebenarnya untuk bersuara ya Bu ya. Dan kita akan mengetahui seperti apa sih sebenarnya organisasi wanita ini memandang demokrasi. Tapi sebelum kita obrol lebih jauh lagi, kita akan tanya-tanya dulu kepada Ibu nih terkait perkembangan GOW di Kabupaten Sintang ini seperti apa sekarang Bu? GOW Kabupaten Sintang ini sekarang lebih maju ya, karena anggotanya lebih banyak yang ingin bergabung. Sekarang sudah mencapai 32 organisasi yang bergabung di GOW. Yang sebelum-sebelumnya mungkin kemarin tidak sampai sejumlah yang sekarang. Karena kita membuka kesempatan untuk seluruh organisasi wanita dari manapun yang berdomisili di Kabupaten Sintang untuk bergabung. Jadi banyak organisasi baru mendaftarkan diri gitu. Iya, apakah sudah ada action Bu yang berdampak nih? Untuk perempuan di Kabupaten Sintang, terutama anggota dan kepengurusan di GOW, sudah banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan terkait dengan pemilu maupun di luar kegiatan dalam rangka pemilu ini. Jadi berbagai macam kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh GOW. Gitu. Iya, terkait hal ini Bu, sesuai dengan tema kita, bagaimana sih Bu pandangan organisasi wanita ini terhadap demokrasi saat ini Bu? Pandangan demokrasi dari ruang lingkup GOW itu sangatlah positif dan bisa membuat perempuan lebih maju. Karena apa? Karena ibu-ibu ini lebih punya niat yang lebih, mungkin ingin menjadi perempuan-perempuan hebat, ingin menciptakan perempuan-perempuan hebat gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar di rumah tangga gitu ya, tapi di luar mereka lebih aktif, lebih senang berorganisasi gitu. Iya, dan ini sudah ada tindak lanjut tidak Bu? Misalnya koordinasi begitu terkait demokrasi nanti? Kalau dari GOW-nya sudah sering mengadakan pertemuan-pertemuan dengan yang terkait demokrasi. Mungkin dari pihak KPU kita sudah mengadakan kegiatan, terus juga mengundang narasumber-narasumber yang terkait tentang pemilu. Itu sudah berkali-kali kami laksanakan. Artinya ini sebagai literasi juga ya kepada anggota GOW sendiri ya Bu ya. Ini mencakup dari 30 anggota tadi ya Bu? Iya, semuanya 32 organisasi itu. Kita kalau secara intern kita mengundang narasumber seperti dari KPU kita undang untuk memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, dari ibu-ibu rumah tangga maupun yang mencalonkan menjadi legislatif. Jadi kita berikan pandangan. Iya, kalau dari eksternal ada tidak Bu? Ada, jadi terkadang datang pembicara mengadakan sosialisasi ke Kabupaten Sintang. Contohnya kebetulan ketua BKW Kalbar itu dari DPD RI, Ibu Erlinda, itu sering sekali datang memberikan ilmu-ilmu yang dia dapat diberikan kepada kita untuk dikembangkan ke organisasi dengan anggotanya. Iya.
Nah, terkait hal ini, pemimpin dan juga wakil rakyat seperti apa sih Bu yang diharapkan oleh terutama dari kaum perempuan nih? Sebenarnya perempuan tuh inginnya perempuan menjadi pemimpin, Bu ya. Ingin menjadi pemimpin dan akan dipandang sebagai perempuan hebat. Ya. Karena sekarang kita udah kesetaraan gender. Jadi perempuan tuh bebas, dia mau menjadi legislatif, menjadi pemimpin-pemimpin organisasi atau ketua-ketua kepala OPD ya. Yang di Kabupaten Sintang perempuan-perempuan hebat itu banyak ya. Seperti sekarang sudah bisa setara dengan laki-laki, bisa menjadi kepala OPD, terus bisa duduk di DPR RI, di DPD RI, duduk di DPR di Kabupaten Sintang, di DPRD. Banyak gitu. sekali, Banyak ya, Bu, sekali ya. ya. Tidak bisa disebutkan satu persatu. Cuma perempuan ini sebenarnya banyak ingin menciptakan pemimpin-pemimpin perempuan. Cuma terkadang ada kata-kata bahwa perempuan susah untuk memilih perempuan. Itu saya bingung gitu kan. Apa sebabnya tuh Bu? Nah, kalau itu berdasarkan survei. Kalau saya lihat terkadang perempuan memilih perempuan ini kurang gitu ya. Kenapa malah memilih pemimpin itu lelaki? Apa karena udah kodratnya perempuan ini dianggap kurang bisa. Tapi kita tidak boleh seperti itu, harus optimis. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin, kan begitu? Iya. Kenapa perempuan kurang memilih perempuan? Ya mungkin dari pengalaman mungkin ya. Pengalaman yang pernah kecewa mungkin kan. Iya. Perempuan setelah duduk lupa dengan perempuan. Kebanyakan seperti itu. Iya, karena perempuan ini kan lebih sensitif ya Bu. Iya, komitmennya kurang gitu. Itu. Sepertinya harus dipertimbangkan juga nih kalau misalnya jadi, mau maju harus berkomitmen. bisa Iya, harus tetap gitu. Jadi kita ingin memilih perempuan menjadi pemimpin, tapi komitmennya juga jalan gitu. Jangan sudah duduk dia lupa. Iya, karena kan biasanya ibu-ibu ini memang kritis ya Bu ya. Apalagi kalau misalnya menjadi tumpuan keluarga, kemudian memikirkan banyak kebutuhan keluarga ya Bu ya. Artinya memang harus komitmen yang begitu kuat. Komitmen yang kita minta. Kalau sebagai perempuan ingin menjadi perempuan yang terpilih harus berkomitmen. Iya. Nah, itu. Kalau istilah anak muda zaman sekarang baper Bu ya, bawa perasaannya. Jangan bawa perasaan. Oke Bu, boleh juga Bu berkomentar terkait tahapan pemilu yang sudah dilakukan oleh penyelenggara saat ini Bu. Untuk penyelenggara pemilu saat ini sepertinya sudah baik ya dan berjalan lancar, berkomunikasi dengan kita-kita dari organisasi-organisasi. Mereka menjalankan programnya juga bagus ya. Sering kita diundang, terus kita mengundang untuk memberikan ilmu pengalaman tentang pemilu. Karena kan kebanyakan ibu-ibu ini kan ibu-ibu rumah tangga. Iya. Jadi kita menyambut bola untuk mengundang narasumber. Terkadang juga kalau ada kegiatan-kegiatan penyelenggara pemilu, kita diundang, kita harus aktif. Supaya nyambung dan kita tahu apa sih artinya pemilu ini, bagaimana sih hak suara kita yang harus kita manfaatkan. Nah, itulah yang kita lakukan. Iya. Menurut Ibu sendiri, apakah ada dampak Bu dari pemilu ini untuk kaum perempuan Bu? Dampaknya positif untuk kaum perempuan, lebih pintar, lebih menjadi pemilih yang pintar. Jadi tidak hanya berpikir dikasih uang memilih. Kebanyakan kan peserta pemilu calon legislatif itu duduk di meja menghitung TPS, memberikan satu TPS berapa suara dan membayar berapa. Itu kan dia menghitung di atas meja. Nanti baru ada antek-anteknya pergi ke TPS memberikan uang membeli suara. Nah, itu yang tidak kita kehendaki, kan? Nah, jadi kenapa yang kita tidak kehendaki dengan money politik? Karena kalau mereka sudah jadi, dia mengatakan saya akan kembalikan modal, bukan mengembangkan daerah. Iya, kan iya. gitu kan? Kebanyakan seperti itu. Jadi
tidak ada berjuang untuk daerah. Mementingkan dirinya sudah duduk, dia harus kembali modal, dapat untung. Iya. Ya, itu. Artinya kalau sudah berada di atas, jangan lupa sama perempuan-perempuan, Iya. terutama yang ada di pedalaman ya Bu ya, Iya, di betul. daerah-daerah begitu. Aspirasinya di Terkadang calon menjanjikan yang muluk-muluk. Sekarang kenapa kita adakan sosialisasi supaya hal itu tidak mudah terjadi dan kita tidak mudah terpengaruh dengan adanya uang. Karena money politik itu tidak baik, bukan mendidik, kan gitu. Iya. Sebagian orang memikirkan dikasih uang misalnya 300.000. Dia tidak berpikir 5 tahun dibagi 300.000. Berapa hari? 360 hari dikali 5 tahun dibagi dengan 300.000. Sangat rendah harga diri kita. Iya, mungkin mikirnya cukup nih untuk beli jajan iya. ya. Oh, buat anak gitu Buat kan. anak. Tapi dia tidak mikir pemimpin ini 5 tahun. Apa yang diperbuat 5 tahun dengan 300.000 itu kan? Iya. Begitu dia jadi duduk, kita merasa milih, kita minta hak kita milih, padahal kita udah dibayar. Jadi kan dia pikir saya kan udah bayar. Nah, jadi tidak perlu lagi membina kan begitu. Iya, jadi serba salah ya Bu ya. Mau Jadi protes makanya juga kita nggak bisa. adakan sosialisasi supaya ibu-ibu pemilih milenial jangan terpengaruh dengan uang. Gitu. Kalau mau daerah kita maju. Gitu. Iya, oke Bu. Terkait penyelenggara pemilu Bu, apakah ada yang perlu dimaksimalkan Bu untuk meningkatkan jumlah pemilih dalam meraih suara ini? Jangan ada istilahnya politik yang tidak memilih apa tuh? Golput? Golput. Itu kita usahakan bagaimana mensosialisasikan hak suara kita, jangan sampai kita tidak memilih karena itu hak kita. Sayang kalau suara kita tidak dipergunakan. Iya. Gitu. Nah Ibu sebagai pengurus, apakah Ibu juga memandang pemilih muda Bu, perempuan muda? Iya. Itu Bagaimana tanggapan Ibu terkait hal itu? pemilih muda ini memang perlu kita berikan sosialisasi. Nah, jadi perlu adanya kita kumpulkan melalui GOW, kita undang yang milenial, kita undang dari narasumber. Disitulah kita berkolaborasi ibu-ibu dan anak-anak. Sudah dilakukan Bu sejauh ini? Sudah. Seperti apa bentuknya Bu? Sosialisasi masalah ini pemilihan umum, bagaimana kita tidak terpengaruh dengan money politik, gitu kan. Jadi anak-anak itu dikumpulkan, anak-anak remaja. Terus ada lagi wacana kami bersama KPU akan ke sekolah-sekolah. Wah, itu bagus sekali ya Iya. Bu ya. Karena pemilih muda ini kan bisa dikatakan tahun ini besar sekali, Iya. tahun 2024 Kebetulan nanti. kemarin anggota kami dari GOW itu ada yang lolos di KPU. Jadi kami komunikasinya gampang. Iya. Tinggal ngajak, yuk kita bikin rencana ini, ya kapan kita rapat kecil terlaksana. Iya, Itu. artinya ada sinergisitas ya Bu Iya, ya, itu. antara KPU dan juga GOW GOW, sendiri. ya. Sudah sering kita lakukan itu. Kalau dengan organisasi lain Bu, atau mungkin dengan pemerintahan selain KPU? Dengan pemerintahan itu kita belum ada ya, kalau sosialisasi pemilu itu baru kita di KPU dengan antar organisasi, terus anggota DPR RI sudah, DPRD sudah. Kalau ke pemerintah karena kami langsung tembak langsung ke narasumber gitu. Iya. Karena kita punya program sendiri kan. Paling kalau pemerintah kita undang, itu Iya. aja. Oke. Nah Ibu, terkait tantangan pasti ada dong Bu. Seperti apa Bu tantangannya kalau untuk GOW sendiri menyalurkan hak suaranya? Kita ini dari 32 organisasi, memang rambut sama hitam. Iya. Tapi hati kita susah menebak. Yang penting kami dari organisasi sudah mensosialisasikan masalah pilih memilih ini. Kita kan di bilik suara yang rahasia. Kita tidak tahu dia pilih siapa, kan begitu. Iya, betul Tapi kita sekali. sudah menjalankan program itu. Nah, terkait pemilih muda ini Bu,
pemilih muda, kemudian ada yang maju juga yang muda. Menanggapi hal ini Bu seperti apa? Jadi pemilih pemuda dan calon legislatifnya juga muda. Itu sangat saya apresiasi sekali kalau yang muda-muda itu, semangat saya mendengarnya. Lebih baik yang muda gitu kan. Jadi yang muda dan berpengalaman. Gitu. Muda dan berpengalaman. Iya. Karena kalau dikatakan muda itu kan bisa aja cenderung labil. Betul. Gitu ya Bu ya. Muda berpengalaman dan memang dia siap dan bisa kita jadikan pemimpin ke depan. Oke. Nah Ibu, terkait pelaksanaan pemilu 2024 nanti, seandainya sudah ada terpilih nih wakil rakyat dari bagian apapun ya Bu ya, baik itu DPR atau mungkin presiden sekalipun. Nah, harapan Ibu seperti apa sih Bu kebijakan-kebijakan pemimpin yang ingin ada atau ingin diwujudkan begitu Bu, khususnya di Kabupaten Sintang Bu? Kalau calon legislatif ini kan berbagai daerah ya. Khusus untuk Kabupaten Sintang, calon-calon legislatif dari Kabupaten Sintang, kita menginginkan itu pertama komitmen, kan? Mereka minta dipilih, kita minta komitmen. Komitmennya bukan berarti materi, tidak. Tapi bagaimana caleg-caleg ini yang sudah duduk untuk mengembangkan pembangunan, pendidikan di dalam kota Sintang. Dan kalau untuk yang di kabupaten-kabupaten itu mereka juga harus mengembangkan pendidikan, pembangunan dan lainnya di tempat masing-masing, kan gitu. Isu apa sih Bu yang sedang diperjuangkan oleh GOW sendiri atau kaum wanita saat ini di tahun 2024? Yang diharapkan ya, GOW mengharapkan bagi legislatif yang duduk dapat membantu perempuan-perempuan, khususnya organisasi-organisasi perempuan yang di Kabupaten Sintang. Paling tidak, karena kalau organisasi ini kita bicara masalah materi. Tanpa ada materi juga tidak akan berkembang, kan gitu. Dan materi ini selain dari sumbangan dari anggota, kita juga ingin mengembangkan kegiatan dengan mungkin yang memerlukan dana. Jadi kita harus bisa berkoordinasi dengan legislatif yang duduk, mungkin bisa membantu, kan gitu, membantu kegiatan kami yang perlu dengan dana, mungkin memberikan hibah lah kepada kami. Itu harapan. Dan juga bukan dari organisasi GOW saja, mungkin organisasi-organisasi lainnya juga harus dibantu gitu. Agar berkembang, iya, kemudian berkembang. Bisa Jadi, mewujudkan juga ya Bu ya. Apa yang dicita-citakan organisasi itu bisa tercapai. Karena tanpa materi juga susah ya untuk berkembang. Iya. Selangkah kaki melangkah, kita udah mengeluarkan paling tidak bensin. Bukan berarti kita minta bayar bensinnya, tidak. Tapi kita melangkah untuk melakukan kegiatan itu terwujud gitu. Iya. Nah. Terkait kebijakan pemerintah sendiri Bu, saat ini seperti apa sih terhadap organisasi wanita yang ada di Kabupaten Sintang? Untuk pemerintah Kabupaten Sintang itu sangat sangat mendukung. Jadi dari Bapak Bupati selalu memberikan dukungan kepada kami setiap 2 tahun sekali, itu karena aturan dari Perbub GOW ini organisasi dapat hibah selama per 2 tahun gitu. Jadi kita mengadakan kegiatan tetap 1 tahun sekali. Dan kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Sintang yang mana sudah mensupport GOW Kabupaten Sintang bisa lebih maju, lebih banyak melakukan kegiatan dengan support Bapak Bupati Kabupaten Sintang. Iya, harapan Ibu seperti apa untuk kedepannya? Semoga apa yang sudah dibuat pimpinan saat ini bisa menjadi ataupun diteruskan oleh pemimpin selanjutnya. Itu yang kami harapkan. Iya, pesan Ibu kepada pemilih wanita dan juga kepada pemilu nanti yang nantinya mungkin terpilih wakil rakyatnya Bu, seperti apa? Untuk pemilih wanita,
calon wanita, maksudnya calon legislatif wanita jika sudah terpilih, kami berharap untuk dapat membimbing kami, mensupport kami, supaya kita perempuan-perempuan di Sintang ini akan lebih maju dan hebat. Seberapa penting Bu pengaruh dari media sosial ini terhadap pesta demokrasi, terutama kepada para perempuan? Saya rasa sangat penting sekali ya, karena sekarang ini tidak ada yang tidak megang HP loh ibu-ibu itu. Ibu-ibu juga megang HP ya, sambil masak megang HP ya Bu? Karena ibu-ibu ini hebat. Kenapa? Ibu-ibu ini bekerja 1 jam itu bisa menghasilkan 3-4 karya. Coba kalau bapak-bapak 1 jam pasti cuma 1 aja. Kalau ibu-ibu kenapa? Dia bisa sambil di dapur, sambil bersih-bersih, sambil lihat anak. Coba kalau bapak-bapak kita suruh lihat anak, paling di kamar aja mainnya, enggak sempat yang lain. Iya, tapi mungkin ada tips juga dari Ibu terkait media sosial ini, kan rentan sekali Bu, banyak berita hoax gitu ya. Ada tips-tips Bu? Itulah yang tadi disampaikan? kan, dengan berita hoax tentang pemilu, tentang berita-berita caleg-caleg, makanya kita adakan sosialisasi, kita adakan pelatihan supaya ibu-ibu paham untuk memilih dan memilah berita-berita yang tidak benar. Itu. Oke, memilah berita-berita yang tidak benar, pandai-pandai begitu ya Bu ya, menyerap informasi. Jangan kita menelan begitu saja berita, seandainya beritanya, oh bapak ini begini. Kita tahu sebenarnya bapak ini tidak. Kenapa ada orang pemberitaan itu? Bagi ibu-ibu yang lain juga harus paham memilah. Gitu. Oke, baik. Seru sekali ya Bu ya obrolan kita kali ini. Namun waktu juga ini Bu yang membatasi kita, jadi ingin tahu seperti apa sih Bu closing statement dari tema kita kali ini. Silakan Bu. Oke. Pertama, perempuan hebat adalah perempuan cerdas dalam memilih pemimpin. Pemimpin cerdas bukan money politik, ya, bukan uang sebagai pilihan, tapi ciptakan perempuan hebat yang menjadi pedoman. Waduh, mantap ya. Jadikan perempuan hebat yang menjadi pedoman. Itu pesan dari Ibu Radini, dan semoga saja kita dapat menjadi perempuan-perempuan hebat itu yang dapat berpartisipasi juga, memilih juga, tapi dengan hati nurani, singkirkan uang dulu ya Bu ya. Iya, demikian pemirsa TVRI di mana saja berada, terima kasih. Semoga saja bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya, sampai jumpa.